Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kenal Health Talk Rumah Sakit N21 Gemilang. Bersama saya Salma Atabrina sebagai host episode kali ini. Oke Sobat N21, hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang sangat ramai di medsos, yaitu melahirkan di rumah versus melahirkan di rumah sakit. Nah, kira-kira mana sih yang lebih baik? Yuk kita bedah sama-sama. Dan pastinya hari ini saya tidak sendirian, sudah hadir bareng kami Bidan Lita. Beliau sudah menolong banyak pasien yang melahirkan. Kita sambut sama-sama. Selamat datang Bu Bidan. Iya, selamat pagi ya Mbak sayang. Dah, boleh disapa dulu Ya, Sobat N21 ya. Sobat N21. Hai Sobat N21, perkenalkan saya Bidan Lita, saya bidan di Rumah Sakit N21 Gemilang. Nah, ya gimana Bu kabarnya? Ini udah 2 bulan cuti ya habis Oh iya. melahirkan. Oh iya, jadi emang saya pos melahirkan atau postpartum ya bahasa medisnya. Sudah 2 bulan cuti ini terus masuk lagi langsung diajak podcast, rasanya kok jadi deg-degan sih nih. Sebelumnya selamat ya Bu. Ya, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang sangat viral, yaitu melahirkan di rumah versus melahirkan di rumah sakit. Nah, kita langsung aja ya Bu. Yang pertama, banyak ibu yang melahirkan di rumah karena merasa lebih nyaman dan tenang. Nah, sebenarnya boleh nggak sih, apakah ada kelebihan atau resikonya? Iya, kalau ngobrolin tentang persalinan, ini kita ngobrolnya sama kayak nyawa ya, Mbak. Karena kan bersalin kan kita mempertaruhkan 2 nyawa, antara ibu dan juga bayi ya. Kalau melahirkan di rumah itu zaman dulu kan banyak, karena zaman dulu kan fasilitas kesehatan juga, jarak tempuhnya jauh, juga nggak sebanyak sekarang. Nah, kalau sekarang kan sudah, mulai banyak fasilitas yang dekat sama rumah kita, terus kemudian, banyak juga yang punya bidan atau yang punya dokter pribadi. Nah, untuk melahirkan di rumah sendiri sebenarnya, udah nggak boleh ya kalau zaman sekarang, karena yang pertama resikonya sangat tinggi, karena itu tadi Mbak, mempertaruhkan nyawa. Kemudian yang kedua selain mempertaruhkan nyawa juga, banyak sekali faktor-faktor yang, tidak diperbolehkan. Karena dalam proses persalinan ini menyangkut bayi yang kita tidak tahu bagaimana kondisi bayi di dalam. Karena kadang dari hasil USG dan juga, dari hasil ilmiah dari hasil pemeriksaan sendiri itu, tidak melulu itu, dapat menjadi patokan untuk persalinan. Sehingga memang perlu alat, medis yang memadai dan juga tenaga medis yang memadai. Nah, kalau kelebihannya, dari persalinan di rumah itu salah satunya adalah bikin nyaman tadi. Memang bikin nyaman karena selain suasana dan juga lingkungan yang kita sudah akrab dan kita juga sudah tahu, juga, orang-orang yang sudah kenal dengan kita. Jadi kita lebih nyaman, lebih, rileks dalam proses melahirkan. Karena kan proses melahirkan itu yang pertama adalah, nafas kita. Nah, sehingga kita lebih, bisa mengatur nafas, rileks, ditemani sama banyak, saudara-saudara gitu ya, Mbak. Tapi resikonya juga yang saya sebutkan tadi, seperti itu. Oke, kalau resikonya? Oh, rezim permainan di ya kayak tadi Mbak, bisa menyebabkan, AKI dan juga KB ya, angka kematian ibu dan juga angka kematian bayi. Karena seperti yang kita tahu, faktor resikonya itu adalah yang pertama, infeksi Mbak, jelas karena, belum tentu ya rumah bersih itu belum tentu steril. Sedangkan kalau misalkan kita menangani pasien bayi yang baru lahir gitu, kita harus mengutamakan kebersihan dan juga kesterilannya. Sehingga faktor resiko dari infeksi itu pasti ada, seperti itu. Berarti nggak semua ibu itu bisa melahirkan di rumah gitu ya? Nggak semua ibu dan, sebenarnya memang nggak boleh ya, sudah ya. Oke. Nah, kita kan, udah bahas yang di rumah, Bu. Kalau di rumah sakit itu menurut Bu Bidan gimana? Nah, untuk yang di rumah sakit ini sangat direkomendasikan ya, dan juga di rumah sakit ini, memang, harus wajib di rumah sakit karena kalau zaman sekarang nggak zaman sekarang, nah dari dulu, kalau persalinan itu harus 4 tangan, Mbak. Jadi 4 tangan itu 2 orang ya berarti kan kita 2, misalkan Mbak Salma juga 2, jadi memang harus bantu 2. Kenapa harus 4 tangan? Karena yang satu menangani ibu, yang satu menangani bayi. Nah, itu untuk mengurangi atau untuk mencegah angka kematian bayi dan juga kematian ibu, karena setiap, nyawa sudah ada yang menolong. Nah, kalau misalkan ibu, habis melahirkan kedinginan atau perdarahan, ada yang sudah cekatan membantu. Misalkan bayi habis melahirkan gitu, dia kedinginan, sudah ada yang, memberikan selimut atau yang merawat, seperti itu. Dan untuk kelebihannya sendiri di rumah sakit ini, yang pertama jelas ada,
fasilitas yang memadai ya, alat-alatnya juga dan juga, sudah ada ahlinya atau sudah ada tenaga kesehatan yang berkompeten seperti itu. Sehingga untuk mencegah, AKI dan juga AKB itu, minimal sekali atau bahkan tidak ada begitu. Jadi memang zaman sekarang direkomendasikan untuk melahirkan di rumah sakit. Kalau zaman dulu kan banyak ya Mbak dukun-dukun bayi di rumah. Jadi, udah kerasa kontraksi gitu langsung manggil dukun bayi. Nah kalau sekarang kan sudah banyak nih fasilitas, yang, deket dengan rumah-rumah gitu kan sehingga, apalagi udah ada ambulan desa ya yang udah standby 24 jam ya bisa nganter ibu bersalin. Dan juga zaman sekarang itu kok kebanyakan rumah-rumah itu sudah punya kendaraan pribadi kan Mbak, minimal motor lah pasti sudah ada kan. Atau kalaupun nggak punya motor, ada sepeda atau ada tetangga yang pasti memiliki, kendaraan. Nah, seperti itu. Jadi memang, sangat rekomendasi melahirkan di fasilitas kesehatan, seperti itu. Oke. Nah, tapi ada juga yang bilang itu melahirkan di rumah sakit itu terasa kaku dan kurang nyaman. Itu menurut Ibu Bidan gimana, Bu? Nah, menurut saya itu benar ya. Apalagi, dari ibu-ibu yang jarang sekali periksa kesehatan atau periksa kehamilan seperti ANC. ANC itu kan makanya diminta ANC minimal 4 kali. Di trimester pertama, trimester kedua, dan juga trimester ketiga. Selain buat memeriksakan kandungan dan juga lebih tahu apa, hasil pemeriksaannya dari ibu dan juga bayinya, kita juga dapat lebih mengenal, situasi dan juga suasana rumah sakit yang kita belum familiar. Nah, sehingga nanti kalau sudah tiba waktunya atau sudah saatnya di HPL atau hari perkiraan persalinan dan bayi sudah mulai siap untuk lahir, nah ibu sudah merasa nyaman di rumah sakit itu atau di fasilitas kesehatan tersebut karena sudah tidak asing lagi suasananya. Karena kan kadang kalau kita lihat, dokter pakai, jas putih-putih gitu ya atau lihat perawat-perawat gitu kan kadang kita agak minder atau takut bahkan buat nyapa atau nanya aja bagaimana kondisi kita atau kondisi bayi kan kadang ibu ada yang merasa takut, udah dipendem aja gitu ya. Apalagi untuk persalinan sendiri yang dimana ini butuh sekali kenyamanan. Bukan cuma dari faktor lingkungan tapi juga dari faktor, hatinya sendiri ya, Mbak. Karena kalau kita itu nggak nyaman, kita nggak rileks, persalinan akan semakin sulit. Nah, karena itu tadi kuncinya pernafasan kita dan juga, kenyamanan kita, seperti itu. Karena itu juga akan membantu, proses persalinan, kan ada power passenger. Nah, itu memang, dari tubuh kita sendiri gitu. Jadi memang yang dicari adalah kenyamanannya dulu yang pertama gitu. Karena memang kalau persalinan di rumah sakit itu kaku. Nah, ya itu karena tadi itu, karena lingkungannya yang asing seperti itu. Oke. Karena meskipun tubuh kita ini sehat, kita nggak tahu bayi kita gimana dalam masa, kandungan ya. Nah, kalau kita tidak sabar untuk menunggu kontraksi yang akan timbul lagi setelah bayi lahir, biasanya tuh, langsung ajalah apa kita lakukan manual plasenta atau kita ambil seperti itu.